Ya teman-teman semua, pada sesi ke-11 ini kita akan membuat fitur pengelolaan antrian ini ya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah berhasil membuat fitur antrian. Jadi kalau mau membuat antrian baru itu harus login dulu, baru nanti tombolnya muncul di sini. Nah, kita klik, nanti akan ada pop-up buat antrian baru. Nah, ini riwayat antrian kita ya teman-teman. Ini antrian kemarin, coba sekarang kita buat antrian lagi. Nah, berhasil. Nah, ini pop-upnya belum dibuat ya teman-teman. Biar di sini dulu nggak apa-apa. Kita lihat. Nah, ini antriannya ngulang ya teman-teman. Jadi ini tanggal kemarin tanggal 15. Ini antriannya ngulang nomor urut 1 teman-teman. Nah, ini bisa diunduh juga. Nah, gini diunduh jadi PDF. Nah, ada nomor antrian saya, nomor urutnya, kemudian nama dan tanggal teman-teman. Oke, ini di close dulu. Selanjutnya ini kan dari segi user teman-teman. Nah, kita lanjut untuk dari segi adminnya. Kita logout dulu, kita login sebagai, nah ini Anca itu kan admin. Kita buat. Nah, di sini kan kelola antrian, nah masih kosong ya teman-teman, masih ngarah ke sini. Nah, kita buat antrian di admin, kemudian nah ini di kopas aja nggak apa-apa, rename antrian. Oke. Index. Oke, di sini kita ini ada tambah antrian ya teman-teman. Ini nanti kita hapus. Kemudian ini ya dihapus. Kemudian ini tabelnya, nomor, ini kita kasih nama, kemudian nomor urut. Oke. Di sini judul kita ubah jadi user name. Oke. Ini urutan. Oke. Nah, ini yang kemarin ya teman-teman, kita sudah buat di antrian model, bukan. Oh iya, di antrian model. Nah, ini kan kita ambil tabel antrian, kemudian data antriannya itu ini ada status, urutan, ID user. Nah, ini kita panggil user, kita relasikan dengan ID user yang di sini. Nah, ini. Kemudian di antrian itu nah ini ya teman-teman, show itu yang buat nampilin unduh nomor itu teman-teman. Kemudian yang list itu ya, nah kita pakai yang ini. Nah, kita tampilkan kan. Kemudian ini sudah. Nah, ini kita bisa hapus, bisa edit teman-teman. Nah, edit itu nanti pakai checkbox. Ini kita ubah. Ini body, oke, label. Nah, ini status diubah ya teman-teman. Status. Nah, ini judulnya, titlenya antrian, sip, aman. Nah, ini status antrian nanti gitu teman-teman. Nah, ini kita ubah status. Nah, ini value-nya itu kita ubah jadi 1. Oke. Kemudian kita kasih if di depan, di belakang sini, di sini ding. Nah, ini kasih if. Oke, jika dt status sama dengan 1, maka di sini kita buat check. Nah, gini. Kemudian and if. Oke, gini ya teman-teman.
kemudian simpan batal. Kemudian kalau hapus, sama di sini kita hapus data. Ini nggak usah sih, judulnya ini kita ubah jadi hapus data ini, itu aja. Yakin ingin menghapus data ini. Akan hapus untuk bla. Oke, sip. Antrian, view-nya admin antrian, kita cek dulu. Admin antrian indeks, sip. Udah ya teman-teman. Nah ini, oh iya, ini kan apa namanya, edit. Nah ini masih kategori, kita ubah jadi antrian titik. Oke, save. Bentar, kok ini judul? Oh ini nggak usah sih, edit. Ini kasih nama aja, user name. Oke, atau yang bawah tadi dibuat kayak gini nggak apa sih? Hapus. Ini kita kasih title. Oke. Hapus antrian siapa gitu. Yakin ingin menghapus antrian ini. Oke, sip. Nah, kita sekarang apa namanya? Buat menunya teman-teman. Jadi menu itu di layout main. Oke. Antrian. Nah, ini kelola antrian, kita buat kayak gini. Oke, antrian. Sip. Nah, kita coba. Oke, antrian itu ada Sonic, nomor urut. Nah ini dikasih tanggal sama status teman. Tambah tanggal, status. Sini ya. Tanggal, status. Oke. Create add. Statusnya itu, nah ini dibuat ini dulu, status. Kita buat div, ininya alert. Kita buat kayak gini teman-teman. Alert sukses. Nah ini oke. Alert ini nggak usah P sih. Oke, atau P nggak apa-apa sih, P. Kemudian alert ini kalau ini dihapus, divnya ini dihapus. Nah ini kita buat if, atau nggak usah sih, warna aja sih, nggak usah terlalu panjang. Nah, ini kita buat add if status sama dengan 1, maka tampilnya itu strong, ada teks strong, small, nggak usah smallnya, underline, italic. Oke. Aktif. Kemudian kita kasih di sini else.
Oke, kemudian and if. Oke. Oh, ini kita kasih kelas text success. Oke, ini kita kopas text danger. Oke, aktif, tidak aktif. Oke, nah kita coba. Oke, gini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa ubah nanti di sini. Nah, ubahnya kita buat dulu. Nah, ini antrian. Oh, saya tahu. Kayaknya tadi udah diubah itu. Kita buat checkbox tadi mana? Kategori yang jangan. Oh, enggak sih. Ya wis, di sini lanjut. Ini status. Oh iya, memang. Oh, ini input type-nya belum diubah teman-teman. And if bla bla, type-nya masih teks, harusnya checkbox. Oke. Ini labelnya biar di situ, coba cek dulu. Nah, ini kayak gini, batal. Ini kelasnya nggak perlu teman-teman. Checkbox. Oke. Atau dibuat drop down juga nggak apa sih, drop down. Nah, ini bentar, status ini biarin dulu nanti, soalnya if nya dipakai. Ini select name nya status. Oke, ID nya nggak perlu. Kemudian option. Oke, value nya aktif. Ini aktif, tidak aktif. Ini 0. Oke, nah ini kita pakai if nya teman. Kalau statusnya 1 maka selected. Oke, kalau ini 0 yang diselect itu ini. Oke, yang ini dihapus. Sip. Oke, status. Oh, ini for status name. Oh, ini kalau ada for-nya ini dikasih ID teman-teman. ID status. Oke, ini kan for. Maksudnya itu label untuk ini gitu loh. Gitu. Nah, ini lanjut ke antrian controller. Udah benar apa belum? Show, edit, update. Nah, ini status itu nggak harus ini dihapus, nggak apa-apa. Oke, save. Statusnya itu kalau misal 0 nanti jadi tidak aktif, kalau 1 aktif. Nah, kita coba dulu. Ini Sonic. Nah, ini kita coba. Wah, tampilannya gini. Oh, save dulu. Nah, tidak aktif. Aktif. Oke, sip. Udah jalan, tinggal tampilan yang atas sudah dihapus ya. Bawah kita kopas dari kategori. Nah, ini kita cuman butuh kelas form control, cuman namanya nggak hafal ininya, nggak hafal
scriptnya kopas aja. Ini aktif tidak aktif. Oke. Oke, ini dibuat tidak aktif. Ini dibuat tidak aktif. Sip. Nah, jadi nanti untuk antriannya itu urut ya teman. Jadi ke atas ke atas ke atas gitu ya. Atau kita buat filter di sini. Jadi yang apa namanya? Enggak usah sih. Jadi ini kan ada urutannya, ada angkanya, jadi bisa kelihatan nanti. Untuk detailnya nantilah. Ini yang penting kita jalan dulu, udah bisa. Kita coba delete. Oke, aman ya teman-teman. Nah, ini udah berhasil. Kita coba login jadi user. Oke, antrian. Nah, ini yang tadi yang bawah itu udah dihapus ya teman-teman. Ini. Atau kalau misal udah nggak aktif itu nomornya bisa atau dicoret gitu ya teman. Atau nomornya ini unduh, nomor antrian diubah jadi tidak aktif itu. Kita masuk ke landing ini. Nah, ini nomor urutannya. Kita ubah di ini, kita enter aja nggak apa sih. Oke, enter. Nah, di sini kita ubah if status. Antrian status sama dengan 1. Kita kasih else. Oke, kita kasih and if. Oke. Nah, ini diubah jadi antrian tidak aktif itu. Antrian tidak aktif. Oke, ini dihapus, kita kasih pagar atau blanknya ini dihilangkan. Loh, sih. Oh, ini enggak ada teks stylenya ya, tapi warnanya biru. Oh sih, antrian tidak aktif soalnya. Oh ya, ini baru dikasih nggak apa sih, kelas teks danger. Oke. Nah, antrian tidak aktif. Nah, ini antrian aktif. Itu nomor antrian. Oke, sip. Aman. Kemudian lanjut lagi, tinggal apa ya? Oh, tinggal nampilin dashboard. Oh, sama ini, sama kelola admin. Admin itu perlu nggak sih? Kelola admin itu kayaknya nggak usah sih. Kelola admin nanti nggak usah, karena admin itu nanti agak panjang prosesnya. Ini kita tampilkan di sini. Nah, oh iya, kemarin itu yang tampilin di landing jumlah antrian hari ini itu belum ya teman-teman. Nah, ini kita buat. Kemarin kita sudah buat di
yang nge-get hari ini itu kayaknya di create deh. Nah ini kita ambil untuk urutannya ya teman-teman. Ini kita bisa pakai maksud urutan. Nah ini nanti kita pakai masuk ke landing. Oke. Ini kan jumlah bla. Oke. Nah, ini kita ambil jumlah antrian. Oke. Antrian get where ini berstatus sama dengan ini. Nah ini tinggal kita pakai count. Oke, ini double. Oke, sudah. Kita refresh. Oh masih satu, sip. Coba kita logout teman-teman. Kita daftar ya. Kita daftar, coba namanya namanya Nana. Oke. Emailnya nana@gmail.com. Ini nggak harus @gmail ya teman, kita buat @gmail lah. Passwordnya oke, daftar, sip. Nah ini simpan. Nah ini sudah jadi ya. Kita coba cek databasenya teman-teman. Kemarin kan soalnya kita ubah di registernya ya, di bagian out di sini. Nah ini register. Nah ini kita tambah role pasien kalau misal daftar. Coba show user. Nah, ini Nana belum, soalnya di model itu belum ada pasien. Nah ya kan belum ada pasien. Oke, save. Kita cek lagi. Oh ini dilengkapi sekalian kayaknya teman-teman, nomor HP sama nomor RM. Oke. Jadi nanti pas register nggak cuman itu, tapi ada nomor HP, sama nomor HP itu pun. Oke, nomor RM sama pasien. Nah gini ya teman-teman. Kemudian di register kita tambah pun. Oke, sama nomor RM. Oke, soalnya kan kita buat ini ya, agak lengkap dikit. Nah ini avatar nggak apa sih. Nah ini kita hapus dulu Nana. Oke, guys. Kemudian di form register. Nah form register di admin kayaknya, harusnya di luar sih, nggak apa-apa lah, di admin register. Ini kita tambahkan ini ID-nya kita ubah lah nanti, tambahkan pun. Oke, ID-nya pun, ininya pun, tipenya teks aja lah, teks. Soalnya kalau number nanti kan biasanya kan 08 gitu ya teman-teman, nanti kosongnya itu kayaknya hilang. Tuh, ini teks aja nggak apa-apa. Nanti kalau misal diisi huruf berarti kan istilahnya usernya itu bisa kita blokir gitu teman-teman, atau akun coba-coba itulah, ada yang coba-coba. Nomor WA itu ya, nomor WA.
Kemudian yang ini kita ubah nomor RM. Ini teks. Oke. Rekam medis ya ini RM itu. Oke, ini nggak usah sih. Atau dikasih nggak apa sih? Kasih ini. Oke, coba kita logout Nana, daftar. Nah, sip. Sama kita buat lagi Nana, nomor WA-nya 081 234567899, nomor RM-nya 111111, passwordnya kita buat. Oke, daftar. Sip. Hai Nana. Nana udah. Nah, ini antriannya masih kosong. Kita cek. Rollnya tetap nggak bisa ya. Roll. Ini ya bisa. Kita cek di sini. Roll pasien. User. Nah, ini kok pasien, harusnya kan roll. Oke. Sip. Kita hapus lagi. Nah, ini close. Kita hapus lagi, teman-teman. Ini Nana, hapus. Sip. Logout lagi, daftar lagi. Nana. Oke. Oke, berhasil. Cek lagi. Nana, pasien, avatar kosong. Oke, sip. Kemudian, loh, kok ini email? Salah. Nomor RM. Email. Nomor RM. Request nomor RM. Ini nomor RM kan? Ini nomor RM. Coba kita ulang, teman-teman. Kayaknya tadi buru-buru jadi nggak ini ya, nggak konsen ya. Coba Nana. Ini nomor RM. Ini diubah jadi, iya. Pas kita ubah gini, nomor RM-nya jadi kayak gini. Oke, berarti nggak salah ya, teman-teman. Aman ya. Sip. Cek. Sip, nomor RM bla bla. Oke. Kemudian coba kita lakukan tambah antrian, buat antrian baru, buat antrian. Oke, berhasil. Cek. Udah di sini, kita unduh. Mana antrian. Sip. Bisa di print. Bisa. Coba kita masuk di ini, teman-teman. Di admin ya. Kita pakai incognito biar beda. Admin itu Anca. Oke, antrian. Nah, ini ada Nana ya, nomor 2. Sip. Jadi ini kelola admin nggak perlu sih, nanti kan petugas antrian itu cuma 1 ya, tapi admin itu ini nanti diubah aja, teman-teman. Di yang depan ini kan ada dokter ya, jumlah dokter. Nah, ini nggak usah sih kayaknya. Ini jumlah antrian benar. Kemudian ini jumlah antrian menunggu. Kemudian palingan nanti di sini jumlah antrian jumlah antrian keseluruhan gitu ya. Jumlah antrian hari ini, jumlah antrian menunggu hari ini gitu. Kemudian yang sini nanti informasi kesehatan. Atau dokter nggak apa ya? Nggak usah sih. Nah, gini landing ya. Landing kita ubah
atau di sini kita ubah dulu, bawah. Oke, bawah. Nah ini ya jumlah antrian, ini diganti jumlah antrian menunggu. Ini jumlah antrian hari ini. Jumlah antrian hari ini jumlah antrian menunggu. Kemudian yang di sini baru informasi kesehatan. Oke, kita tampilkan dulu, coba panjangan nggak? Sip, jumlah antrian hari ini, jumlah antrian menunggu. Oke, sip. Informasi kesehatan. Oke, sekarang kita buat artikel beres. Ini jumlah antrian 2 itu kita cek dulu. Ini landing. Nah ini berarti nggak dipakai ya teman, jumlah dokter ini. Nah ini dihapus, nggak apa-apa sih. Ini status 1 itu berarti yang menunggu. Kalau yang ini yang semua ya teman. Ini taruh bawah. Oke, ini antrian hari ini. Antrian menunggu. Gak apa-apa, ini diubah. Oke. Jumlah artikel taruh paling bawah. Oke. Sekarang kita buat di sini gini. Oke. Kemudian ini kan hari ini berarti semua hari ini ya, statusnya nggak diperdulikan. Masuk ke landing lagi, mana landing? Landing ini jumlah antrian menunggu, jumlah hari ini, jumlah artikel kesehatan. Sip. Nah ini antrian 2. Oke, sekarang kita coba di admin. Nah ini kita selesaikan yang tidak aktif, simpan. Oke, ini harusnya 1 ya teman. Kemudian jumlah hari ininya ada 2. Oke, jumlah hari ini 2, menunggu 1. Sip. Nah ini kan coba kita kecilkan teman. Inspect. Kita ubah jadi mobile. Sip. Nanti jadinya kayak gini ya teman. Agak gini nggak apa-apa lah. Ini jumlah antrian, jumlah menunggu hari ini. Kita lihat detailnya. Oke, nanti footernya kita hapus teman-teman. Oke, sip. Kemudian ini sudah, antrian sudah. Nah sekarang dashboard itu tampilannya sama kayak ini, datanya ya. Jadi bisa dikopas ini dashboard. Oke, nah ini kita tambahkan di sini. Kemudian nah ini kita perlu deklarasi variabel itu perlu ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya nggak ada ini, kemudian ini nol gitu, nanti ada bermasalah nanti. Artikel informasi kesehatan. Artikel sih. Antrian sama informasi kesehatan kita tambah di sini.
beres, tinggal kita kopas di sini. Oke, kita tampilkan di dashboard. Dashboard itu di ini. Nah, ini kan ini kita kopas. Oke, nah ini jumlah antrian menunggu. Oke. Jumlah antrian hari ini. Loh, di copy. Oke. Jumlah informasi kesehatan. Oh, ini kecil. Oke. Sebentar. Dashboard. Ini kayak gini. Ini dihapus saja ya teman-teman. Belum diperlukan sih. Hapus. Ini hapus. Jumlahnya tinggal diubah jadi jumlah menunggu. Jumlah hari ini jumlah artikel. Oke. Ini aman. Ini aman, sip. Loh, ini kok ada enggak apa sih? Atau dihapus ya? Ini oh ini loh. MP3 hapus. Ini sampai sini. Oke, sip. Ini nah tinggal hapus yang kelola admin. Ini belum diperlukan sih teman-teman, kelola admin. Sementara kita login pakai Anca, atau si Anca ini emailnya diubah aja. Si Anca ini emailnya diubah jadi admin. Oke, namanya jadi admin antrian. Oke, sip. Sonic ini gini. Nah, kemarin itu apa namanya, ada yang saya kasih nama Sonic itu di bagian mana ya? Login. Nah, ini ya login ini ya, Sonic ini dihapus, diubah jadi RSU IT Cash, di login Sonic. Nah, ini oke. Ini oke. Sip. Login, sip. Nana. Oke. Nah, sekarang kita atasi yang bawah, teman-teman. Nah, ini kan banyak ya. Nanti kita isikan ini aja, teman-teman. Nah, ini disamakan kayak yang di admin. Nah, ini baik.online.id didistribusikan oleh IT Kesehatan. Itu timnya klien saya ya, teman-teman. Jadi beliau itu timnya dinamain IT Kesehatan, soalnya memang kebanyakan klien-kliennya beliau, jadi beliau punya klien. Nah, sementara beliau itu klien saya, sering order ke tempat saya, itu order project. Katanya sih karena di tempat saya murah ya, teman-teman. Murah, bisa cepat. Nah, ini kan istilahnya kita kerjakan dari tanggal 11
sampai tanggal 16. Nah ini sudah selesai, udah fungsi ya teman, maksudnya ini kalau misal dipakai kan udah bisa dipakai. Kenapa kok yang tadi itu yang kelola admin nggak dibuat? Karena memang apa ya, ini kan dipakainya cuman untuk satu orang di bagian admin ya teman. Nanti loginnya sama pakai email admin, passwordnya tadi sudah didistribusikan atau di share lah ke adminnya, jadi bisa. Sementara kalau untuk user, nah itu kan harus daftar dulu, nah, harus daftar kayak gini. Kemudian apa namanya, nah ini nomor RM sama nomor WA ini nanti dicantumkan ditambahkan di ini. Sementara kita ditambahkan di sini lah, apa di antrian. Nah di sini nanti kita tambahkan di sini, atau kita mau klik detail di sini, nanti tampilannya kayak yang download apa namanya, download nomor, susah banget. Kayak yang download nomor nih kayak gini, dan online. Nah nanti tampilannya kayak gini. Kalau kita klik detail ya teman-teman, nanti ada pop up. Klik detail, nanti ada pop up kayak gini, isinya detail usernya itu. Nah kayak gini detail user, nanti ada istilahnya kan kalau misal datang nunjukin nomor antrian bisa di HP gitu teman-teman. Kemudian kita cek view dulu, oh gitu, sip bener, baru kita edit ininya gitu. Oke, sekarang kita bereskan yang footer dari landing tadi. Landing, oke. Footernya itu, nah ini ya banyak banget. Footer start, nah ini kita hapus di sini. Harusnya sih beres. Oke, turun sip. Nah sip gini ya teman-teman. Nah ini kita kasih apa namanya, teks kayak yang di admin. Di admin itu ini tak geser ke sini. Aduh, tak geser ke sini teman-teman, ke monitor kedua ya teman, biar saya kelihatan. Nah ini your set name, sistem antrian online.co.id. Oke, ini dikembangkan oleh dan oleh ini depan nih. Oke, depan di sini ya teman. Oke. Kemudian ini dihapus. Oke. Ini enggak. Ini enggak usah dikasih P. Ini enggak usah dikasih P. Oke, BR-nya dihapus. Didistribusikan didistribusikan oleh border button. Oke, kita cek dulu teman-teman. Nah ini kok nggak di tengah ya. Kita cek dulu.
Hacknya gini, deflect. Oh ini callnya itu segini, kita ubah jadi 12 md 12 konten n ya, ini dihapus. Sip. Row oke. Nah sip, ini ya teman-teman, beres. Oh ini gandeng ya, A nya, tag A nya gandeng. Ini nggak usah sih kelasnya. Nah gini aman ya teman, udah ada websitenya sama ini dikembangkan oleh bla. Sip, aman. Kemudian kita lanjut edit yang ini ya teman, kita kasih apa namanya, detail itu di dashboard. Oh bukan dashboard, login ini close, user close, landing close. Ini apa, ini close, bener ini oh, atau di edit ini langsung kita kasih ininya teman-teman, apa namanya, nah langsung kita kasih detailnya di sini, jadi nggak usah bikin baru. Nah kita kopas dulu yang print, mana print, login, printnya di layout kan, ini unduh. Ini kita kasih dulu nomor RM ya teman, nomor RM user RM sama pun. Oke. Satu strong. Enggak usah. Kita BR. Oke, kita coba dulu yang itu. Oke. Nama H1 kita kasih inilah style font size ya. Font size nya itu 80 px. Besar enggak ya, coba sih. Oke sip. Nana, ini kita kasih nomor RM teman-teman, no RM. Oke, yang di sini kita kasih nomor HP-nya nggak usah, karena itu ini nggak apa, tapi nanti di sini dihapus teman-teman. Nah ini dikopas atau di sini dikopas nggak apa, masuk ke sini, kemudian di form atau di mana ya, header. Oke, di atas form kita kasih P5 nggak apa-apa, kita kasih border teman-teman, border. Oke, kemudian kita kasih call MD12, call MD12 jadi biar full. Ini nomor RM, nomor HP-nya dihapus. Nah ini nomor HP ya. Sip, close. Ini nomor HP, kita tambahkan nomor WA.
Oke, ini nomor HP hilang, aman ya, print. Oke, kemudian yang di admin cek, error, data show ini diubah jadi dt. Oke, dt. Oke, oke, kita cek. Nah, sip. Nomor urut P5 nya kita ubah jadi P3 mungkin ya, sama M3. Nomor urut, nah gini. Untuk kita buat call gini aja, coba. Kalau call itu kalau nggak salah menyesuaikan layoutnya sih. Nah, sip. Ini kan 3 nomor antrian, sip ya teman. Ini kita bisa unduh kayak gini. Loh, kok jadi 2? Ini nggak usah sih kayaknya. Tombol unduhnya dihapus. Oke. Sip. Nomor antrian Nana, nomor RM, nomor pasien. Oke. Nah, nanti kalau misal dipanggil 3 kali nggak muncul, nah ini bisa di chat di nomor WA gitu teman-teman ya. Sip berarti. Atau kita tambahkan kalau misal klik nomor WA ini nanti diarahkan ke nomor WA nya teman-teman. Nah, kita coba pakai atau mungkin sementara gini dulu teman-teman. Ini sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai, sudah bisa dipakai. Nah, mungkin nanti kalau misal nomor WA ini nanti kalau misal teman-teman memang pengen ini dibuat, kalau diklik ngarah ke nomor WA, bisa tulis di kolom komentar. Ini istilahnya projectnya sudah selesai ya teman-teman. Nah, ininya lupa, adminnya, layout sini, admin. Nah, ini kelola admin, kita komen dulu. Oke, aman ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai projectnya. Jadi sampai sesi ke 11 ya teman-teman. Jadi ada 11 sesi. Kita telah menyelesaikan project kita dari tanggal 11 kalau nggak salah ya. Dari tanggal 11 malam kita mulai project sampai tanggal 16 sudah selesai. Nah, ini nanti akan saya distribusikan ke klien. Entah nanti ada tambahan atau ada request lain, tapi semoga karena waktu yang dibutuhkan itu cuma seminggu, ini sudah bisa digunakan ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa membuat artikel, membuat kategori dulu, kemudian di kategori itu kita buat artikelnya sesuai kategori masing-masing, kemudian kita tampilkan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya, kemudian kita bisa melakukan antrian online. Nah, ini ya teman-teman, sip. Nah, mungkin untuk sesi pembuatan website sistem antrian online dan informasi kesehatan kita cukupkan sampai sini, sampai 11 sesi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga teman-teman juga berhasil
Mungkin kalau misal belum bisa membuat website seperti ini, bisa mengikuti sampai bisa ya teman-teman, diikuti sampai selesai. Mungkin nanti bisa juga membuat project-project yang lain. Dan jangan lupa kalau misal teman-teman punya keahlian coding, bisa hubungi saya lewat kolom komentar atau lewat ke email ya teman-teman. Nanti bilang aja kalau teman-teman itu bisa buat website atau apa gitu. Mungkin nanti saya tanya-tanya portofolionya atau website apa yang pernah dibuat kayak gitu. Nanti kalau cocok bisa kita kolaborasi buat penyelesaian project-project saya yang lain gitu ya teman-teman. Karena butuh banget teman-teman yang bisa coding buat bantu penyelesaian project-project gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di project-project selanjutnya teman-teman.